Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Erlinda Yurisinta MP selaku dosen pengajar mata kuliah Metode Penelitian. Perkenalkan, nama saya Damayanti Widya Santika, NIM C1022211018, Prodi Agribisnis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sarana dan Prasarana terhadap Kinerja Karyawan di PT Patiware, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya, Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini, yang pertama bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Selanjutnya dilanjutkan bab 2 tinjauan pustaka. Ada sarana dan prasarana, kinerja, kerangka konsep, dan hipotesis. Yang terakhir, bab 3 metode penelitian. Di sini berisi tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, tahapan penelitian, parameter atau variabel penelitian, dan analisis data. Baiklah, langsung saja pada bagian latar belakang. Di sini organisasi dijelaskan merupakan sistem dan kegiatan manusia yang bekerja secara bersama. Organisasi mempunyai tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengelolaan sumber daya manusia atau SDM merupakan hal yang penting dalam pencapaian tujuan. Suatu perusahaan dapat bertahan dan berkembang hingga dapat menjadi perusahaan terbaik adalah dari segi kinerja sumber daya manusianya. Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat bergantung pada kinerja sumber daya manusianya atau karyawan dalam menjalankan beban tugas yang telah diberikan. Kinerja seorang karyawan sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang disediakan. Semakin baik suatu sarana dan prasarana yang diberikan, maka akan semakin baik dan terbantu kinerja para pegawai. Sebaiknya jika sarana dan prasarana kurang memadai, maka kinerja pegawai akan terhambat. Selanjutnya, yakni identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan diteliti dan dianalisis dalam proposal ini yaitu apakah sarana dan prasarana berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Patiware di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya, Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh sarana dan prasarana terhadap karyawan di PT Patiware di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya, Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Berikutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan teori tentang sarana prasarana. Prasarana di sini didefinisikan yaitu seluruh benda baik yang bergerak ataupun tidak digunakan untuk meraih tujuan bersama. Pembuatan sarana dan prasarana disesuaikan dengan yang dibutuhkan organisasi atau lembaga atau perusahaan. Tujuan sarana dan prasarana: 1. Mempermudah proses kerja. 2. Mempercepat proses kerja. 3. Meningkatkan produktivitas kegiatan. 4. Hasilnya lebih berkualitas oleh karena produktivitas meningkat. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sarana dan prasarana. 1. Faktor finansial. 2. Faktor kebutuhan. 3. Faktor daya tarik. Selanjutnya, yakni dijelaskan landasan teori mengenai kinerja.
Kinerja sendiri didefinisikan hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Tujuan kinerja adalah menyesuaikan harapan kinerja individual dengan tujuan organisasi juga untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan sehingga manajemen dapat menentukan orang yang tepat pada posisi pekerjaan yang tepat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. A. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. B. Evaluasi kinerja atau feedback penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. C. Merumuskan indikator dan ukuran kinerja. D. Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Selanjutnya adalah kerangka konsep. Kerangka konsep dari proposal penelitian ini yaitu sarana dan prasarana perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, yang berarti ini terjadi karena sarana dan prasarana merupakan faktor yang penting dalam menunjang karyawan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Selanjutnya yakni hipotesis. Definisi dari hipotesis ini sendiri adalah anggapan sementara terhadap suatu masalah yang bersifat praduga karena harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu. Hipotesis yang diajukan berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Diduga sarana dan prasarana perusahaan berpengaruh terhadap karyawan di PT Patiware di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya, Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. Akhirnya, sampai pada pokok pembahasan bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini ada tempat dan waktu penelitian. Yang pertama yaitu lokasi penelitiannya ini sendiri bertempat di PT Patiware yang terletak di Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya, Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Waktu penelitiannya dilakukan selama 1 bulan, dimulai dari 23 Februari 2023 sampai 23 Februari 2023. Berikutnya, bahan dan alat penelitian. Untuk melakukan penelitian di lapangan, diperlukan peralatan yang mendukung penelitian ini. Adapun peralatan dan bahan yang dipergunakan sebagai berikut. 1. Data questionnaire. 2. Alat tulis. 3. Telepon genggam. 4. Kamera. Dan 5. Laptop, printer, dan perlengkapannya untuk mengolah data. Berikutnya, menjelaskan mengenai tahapan penelitian. Yang pertama yaitu dimulai dari tahap pendahuluan, di mana tahapan ini untuk mempersiapkan penelitian berupa aktivitas atau kegiatan persiapan penelitian dengan tujuan untuk menentukan objek dan subjek yang sesuai dengan tema penelitian yang menjadi fokus kajian permasalahan yang akan diangkat. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap penentuan masalah, tujuan, dan batasan masalah. Tahap selanjutnya ini menentukan rumus masalah yang terjadi di perusahaan. Langkah selanjutnya yaitu tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan masalah di perusahaan yang akan ditangani dan menentukan batasan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk memfokuskan ruang lingkup penelitian. Yang ketiga yakni tahap pengumpulan data. Di sini terbagi menjadi 2 yaitu metode angket atau pengisian kuesioner
yang mana nanti kuesioner ini akan diberikan dan diisi oleh responden. Kemudian kedua, ada metode dokumentasi, di mana dokumentasi ini untuk mencari mengenai hal-hal atau variabel berupa buku, catatan, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Yang keempat terakhir yaitu tahap penulisan laporan, di mana tahap penulisan laporan ini dibagi menjadi 3 dengan sistematikanya. Yang pertama yaitu dimulai dari bab 1, pendahuluan, bab 2, tinjauan pustaka, dan bab 3, metode penelitian. Berikutnya adalah variabel penelitian. Variabel penelitian ini sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang menjadi fokus perhatian yang memberikan pengaruh dan mempunyai nilai atau value. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel bebas atau independen, yaitu sarana prasarana, dan variabel terikat atau dependen, yaitu dari kinerja karyawan. Berikutnya adalah tahapan terakhir dari bab 3, yakni analisis data. Penelitian ini dianalisis dengan uji validasi dan uji reabilitas. Uji validasi ini digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu variabel dalam kuesioner. Uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Kemudian uji reabilitas dilakukan untuk mendapatkan gambaran tetap menyangkut apa yang sedang diukur. Reabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Akhirnya, sampailah di penghujung presentasi proposal penelitian ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya, Damayanti Widya Santika, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.